Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sobat Panji sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Polowijen Berbagi di edisi kali ini. Kita akan kembali membahas tentang COVID ya. Tapi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah masker dengan baik dan benar. Di sesi kali ini kami akan mengundang narasumber yang akan memberikan informasi, sharing pengalaman, dan tentunya akan menjawab semua pertanyaan dari Sobat Panji semua. Untuk teman-teman dan Sobat Panji semua bisa menanyakan apapun, bisa langsung drop di kolom komentar. Kami undang narasumber kita di pagi hari ini. Sambil menunggu narasumber untuk bergabung, ya sudah bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Anita. Ibu Anita ini merupakan sanitarian di Puskesmas Polowijen. Nah, mungkin Ibu Anita bisa menyapa Sobat Panji dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat Sobat Panji. Ketemu lagi dengan kami Puskesmas Polowijen, lebih dekat. Bagaimana kabarnya Mbak Dini hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Anita sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat dan sangat semangat banget dengan kegiatan hari ini. Jadi setiap Jumatnya ini luar biasa ya Polowijen dengan tema-tema yang berbeda setiap Jumatnya, dan kayaknya hari ini kita juga akan ada kuis ya, untuk nanti hasil kuis, pemenang kuis Rabu Manis ya. Oke, hari ini temanya mengolah masker ya Ibu? Ya, betul sekali. Jadi betul sekali Mbak Dini. Hari ini temanya tanggung jawab dengan masker medis yang kita pakai. Okay. Kita bisa membagikan informasi dan pengalaman. Oke, bisa saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi seperti yang kita ketahui selama 1,5 tahun kita dengan pandemi ini, kita pasti sudah lebih kenal dengan masker. Baik masker kain ataupun dengan masker medis. Masker medis pun dengan berbagai macam jenis dan bentuknya ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui adalah walaupun memang sekarang kita juga lagi dicanangkan untuk mengupgrade masker kita, yaitu tidak disarankan lagi menggunakan single masker kain, sehingga memang harus dilakukan double ya, antara masker kain dan juga masker medis. Nah, di sini tapi kita juga jangan sampai hanya menyelesaikan masalah hari ini, karena masalah sampah itu tidak berakhir di hari ini. Kita ketahui masker kain sendiri itu juga berbahan dari plastik ya, sehingga kita ketahui bahwa dia itu tidak bisa terurai dengan cepat. Kemudian kalau memang dia sudah di Fasiankes, mungkin dia sudah bisa masuk di insenerator. Tapi bagaimana dengan kita orang awam yang tidak punya sarana fasilitas untuk membuang masker kita itu ke transporter ataupun ke tempat pengolahan di insenerator. Nah, jadi sebelum kita masuk dengan penggunaan masker medis, yang perlu kita ketahui dengan 6M, itu kan yang pertama adalah memang menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas. Berarti kan sebetulnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan masker, khususnya ya. Berarti kalau memang kita tidak perlu untuk keluar rumah, kalau memang kita bisanya di rumah aja, ya sudah, kita tidak perlu menggunakan masker di rumah kan, kecuali ketika kita bertemu dengan orang lain, berarti kan sudah di luar rumah. Jadi salah satu yang pertama kali yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghindari penggunaan masker dikala kita memang tidak perlu menggunakan masker. Berarti kan kita
di rumah aja ya. Tapi kalau kayak kita harus bekerja, kemudian kita masih ada mobilitas yang memang harus kita lakukan, kita baru mengambil pilihan untuk menggunakan double masker. Nah, double masker di sini kita kan biasanya kalau kalau yang disarankan itu ketika kita menggunakan masker medis KN ataupun N95 seperti ini, itu dia berada di dalam. Harapannya kenapa kalau di dalam dia bisa menggapai untuk menutup semua permukaan muka wajah kita. Tapi kalau masker medis, coba Mbak Dini belok sedikit wajahnya. Nah, itu masih ada bolongan-bolongan kan ya? Ya, Nah, kalau masker medis ini peruntukannya itu di lapisan terluar. Jadi setelah masker KN ataupun masker N itu ini baru di luarnya. Begitu, tapi kalau kita menggunakan masker kain, masker medis kita di dalam, masker kain kita di luar. Di luar. Kenapa kok masker kain kita di luar? Karena permukaan masker kain ini kan jauh lebih lebar ya. Permukaan masker kain ini kan jauh lebih lebar. Sehingga harapannya bisa menutup seluruh permukaan wajah kita. Ya, sedangkan kalau masker medis itu kan biasanya ditandai dengan di ujungnya ada kawat ya. Kawat. Nah, ini kan kawatnya di dalam ya. Anggap saya tidak menggunakan masker kain ya. Nih. Jadi ada kawat sehingga itu yang menempel di wajah. Sedangkan kalau masker kain kan dia tidak bisa menempel full di wajah ya. Sehingga masker kainnya itu berada di luar. Nah, ketika kita sudah merasa bahwa masker kita itu sudah memproteksi kita, jangan sampai karena dia sudah menjadi proteksi kita, kita salah untuk pengolahannya. Karena apa? Tingkat infeksi dari petugas kebersihan itu juga sangat tinggi. Karena apa? Kita kadang-kadang tidak sadar bahwa kita ini OTG, naudzubillah min dzalik ya, ataupun mungkin kita sedang berada di kondisi kita sebagai kontak erat, yang statusnya masih abu-abu. Atau kalau kita menggunakan, atau kalau kita berada di kondisi kita sedang isolasi mandiri. Nah, kita kan biasanya membuangnya secara sembarang ya. Padahal jangan sampai masker sudah memproteksi kita itu menjadi mudarat untuk orang lain, sehingga pengolahannya pun harus kita maksimalkan. Tadi cegah ya, selama kita bisa mencegah menggunakan masker, berarti kita berada di rumah saja, itu kita lakukan. Tapi ketika kita sudah tidak bisa mencegah diri untuk harus keluar, berarti yang kedua adalah proses. Proses ini di mana? Kita ubah masker medis kita menjadi masker ataupun kita rubah sampah masker medis kita menjadi sampah domestik rumah tangga. Maksudnya gimana? Kita berubah dia menjadi sampah yang tidak membahayakan. Karena ini adalah sampah infeksius ya. Yaitu dengan cara yang pertama adalah kita cuci. Kita cuci seperti kita mencuci baju biasa. Ya. Kita cuci ataupun kita rendam aja dengan air hangat. Itu juga sudah bisa. Kemudian jangan lupa masker medis ya. Masker medis. Ya. Nah, sekarang kita tentang cara bagaimana tahapan pengolahan masker medis. Yang pertama, kalau memang bisa dicegah, kita cegah penggunaannya, berarti kita di rumah saja. Tapi kalau qadarullah kita tidak bisa mencegah, berarti kita harus memproses. Memproses ini maksudnya adalah kita rubah sampah infeksius ini menjadi sampah domestik rumah tangga. Jadi sampah domestik rumah tangga ya, berarti kalau sampah domestik rumah tangga berarti dia adalah sampah yang aman untuk kita buang. Aman untuk kita buang ya. Yang pertama kita rendam air hangat atau kita cuci dengan sabun ya. Dan yang paling penting adalah masker medis yang sudah dicuci tidak boleh digunakan kembali. Betul sekali. Jangan sampai karena kita merasa safety menggunakan masker medis sehingga masker medisnya kita pakai berkali-kali. Ya kan? Ada orang yang secara psikologis merasa bahwa aku lebih safety dengan masker medis. Akhirnya tidak dikontrol masker medisnya itu sudah masih berstandar apa tidak. Jadi masker yang sudah dicuci, sudah direndam, sudah terkena dengan air itu sudah tidak bisa digunakan kembali. Ya, haram untuk digunakan kembali. Kemudian yang ketiga, secara cegah proses ilah.
jangan ya pilah ya, jangan mencampur masker, jangan mencampur sampah masker medis kita itu dengan sampah yang lain, sampah rumah tangga yang lain, sampah sampah apa namanya, sampah sisa makanan, jangan sampai ya. Kalau bisa sisa makanan kita kompos ya. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai dicampur dengan sampah non organik yang lainnya. Jadi harus tetap dipisah. Ya, nah kan kita menggunakan sampah masker medis itu kan sehari mungkin 2 ya, sehari 2. Jangan langsung dibuang, tapi kita simpan dulu. Simpannya bagaimana? Kita kalau sudah tidak menggunakan air kemasan, kita boleh mencari botol air kemasan yang sudah tidak terpakai lagi, ya. Kita bisa mencari botol kemasan. Saya yakin botol kemasan sudah gampang didapat ya, walaupun secara pribadi mungkin kita sudah mulai mengurangi. Nah, ini bisa kita jadikan wadah untuk menaruh sampah masker kita. Jadi caranya yang pertama adalah sebelum kita ngisi, kita semprot dulu dengan desinfektan. Kita semprot dengan desinfektan, kemudian kita masukkan masker yang sudah kita cuci tadi. Jangan lupa untuk dirusak terlebih dahulu. Jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menyalahgunakan masker yang kita sudah cuci tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita semprot lagi ini, kemudian kita tutup. Kita bisa membuangnya dalam kondisi nanti sampahnya kita kalau sudah penuh. Ini juga boleh dicampur dengan eco-brick yang kita gunakan. Kita buat eco-brick di sini adalah sampah kemasan yang udah kita cuci itu bisa kita gunting-gunting, kita campur dengan limbah masker kita. Nah, kenapa kok harus dipisah? Yang pertama adalah jangan sampai kita menjadi transporter penularan. Yang kedua, jangan dicampur sampahnya itu. Yang ketiga, kita simpan dulu, kita tumpuk dulu. Ketika memang sudah banyak, sudah penuh, ini akan memudahkan nanti ketika nanti di TPA ini kan sebetulnya bukan tempat pembuangan akhir ya, tempat penyimpanan akhir. Karena di sana itu sampah kita tidak semuanya terolah, tapi sampah kita itu hanya berpindah dari matahnya kita ke tempat sampah di Malang itu Supit Urang ya. Jadi sebetulnya sampah kita itu tidak selesai, tapi hanya berpindah saja. Nah, dari sini nanti di sana itu sudah bisa nanti dipilah. Jadi harapannya memang kita ketika kita sudah memutuskan untuk menggunakan masker medis, ya kita bertanggung jawab. Jangan sampai kita buang sembarangan, karena kita lihat ya sekarang banyaknya di media sosial ternyata ada hewan-hewan laut yang dia kecantol dengan masker kita, ada yang makan masker kita. Jangan sampai kita menimbulkan satu hal masalah baru. Kita merasa sudah memproteksi diri, tapi ternyata benda yang memproteksi kita menjadi mudarat untuk orang lain. Nah, tidak susah kan ya, tidak ribet kan ya Mbak Dini ya. Hanya kita butuh sedikit saja effort, nah, untuk membuang masker medis kita. Ya Mbak Dini, tadi ada pertanyaan kayaknya. Ada ya. Ini langsung ke pertanyaan ya Ibu ya? Boleh langsung ke pertanyaan, atau mungkin Mbak Dini dulu mau bertanya, ada yang perlu ditanyakan, boleh. Ini sudah ada beberapa yang nitip pertanyaan ke saya dari Sobat Panji. Nah, ini saya bacakan dulu ya yang kolom komentar. Bagaimana kalau kita double masker, tapi maskernya masker semua, jadi dua masker di semua, bukan kain dengan masker. Apakah itu boleh? Ya. Jadi memang tidak disarankan apabila kita mendouble masker medis
itu dengan jenis yang sama, ya. Jadi tidak disarankan. Jadi nanti mungkin yang bertanya bisa nanti cek-cek di kemenkes.id itu juga ada dijelaskan bahwa tidak disarankan menggunakan masker medis. Masker medis itu double. Kalau mau double masker medis itu harus jenis yang berbeda. Karena apa? Masker medis itu kan dia kan sama ya, sama kan bentuknya. Dia tidak akan menutup sempurna. Ya, dia tidak akan menutup sempurna. Jadi harapannya ketika memang kita mau double masker medis, itu dengan masker yang berbeda. Seperti KN gitu ya, mungkin bisa. KN atau N95. Bisa. Ya. Kalau memang kita kondisinya tidak di tempat-tempat yang infeksius, cukup dengan masker medis dengan masker kain. Tapi kalau kayak seperti kita sekarang sedang di tempat infeksius, berarti harapannya double ya, maskernya KN dengan masker medis. Jadi untuk double masker tidak disarankan untuk menggunakan double masker medis dengan jenis yang sama. Mungkin bisa diganti dengan masker medis yang lain seperti KN atau N95. Baik. Atau dengan masker kain. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung dijawab atau mungkin masih mau dijelaskan atau gimana? Oh ya, saya tambahkan juga ya, penggunaan masker kain itu yang tidak disarankan adalah penggunaan masker kain scuba, masker kain one play, two play. Itu sudah tidak disarankan. Wah, two play itu kayak gini, ini itu 2 lapis, itu sudah tidak disarankan. Jadi 2 lapis seperti ini sudah tidak disarankan. Saya tidak menyarankan ketika ditambah dengan tisu. Yang pertama akan menambah sampah tisu baru, dan jangan salah sampah tisunya akan menjadi sampah infeksius. Yang kedua, safety pada tisu itu tidak maksimal. Karena apa? Gesekan. Dia kan tidak punya lock ya, dia tidak punya kunci sehingga tisunya bisa bergeser-geser. Kemudian, ketika mencari masker, pastikan dia benar-benar masker triplay. Masker kain triplay atau enggak dia masker kain yang di depannya adalah waterproof. Ini contoh masker kain yang waterproof ya. Ini dia dan dia triplay dan dia depannya awalnya memang pengap ya, tapi kan namanya kita harus beradaptasi dengan lingkungan, bukan lingkungan yang beradaptasi dengan kita. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kita yang harus beradaptasi untuk apa? Untuk safety, karena memang safety first ya, kita harus benar-benar menomorsatukan keselamatan. Jadi masker kain yang saat ini tidak direkomendasikan itu seperti masker scuba, masker one play atau 1 lapis dan 2 lapis ya Ibu ya. Yang direkomendasikan ya, betul. 3 play atau 3 lapis. 3 lapis. Bahkan sekarang sudah ada masker kain 4 dimensi yang dia 4 play. Yang dia 4 lapis. 4 lapis. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Apakah masker medis bisa digunakan bolak-balik? Jadi bisa dibolak-balik, depan di belakang, belakang di depan. Jadi penggunaan masker medis itu tidak disarankan two side ya. Jadi memang hanya satu sisi aja, dan yang perlu kita ketahui dulu kan ada yang bilangnya kalau kita sehat yang kita gunakan sisi depan ini ya. Kalau kita sakit kita masuk enggak. Jadi kita dalam menggunakan masker itu harus sesuai dengan warna yang sudah bawaannya. Jadi tidak perlu dibolak-balik. Jadi nanti kita penggunaannya pun juga tidak boleh set A set B ya kalau ini sudah selesai. Nah, kalau naudzubillah min dzalik ternyata kita harus habis ketemu dengan orang yang confirm dan dia OTG, ternyata sudah kecipratan dengan masker kita, terus kita balik lagi kan sama aja kita bunuh diri ya. Betul. Dan yang paling penting diperhatikan adalah untuk seluruh penggunaan masker itu masa waktunya hanya 4 jam. Jadi ketika kita berada di luar rumah itu kita harus membawa spare masker. Jadi kalau saya boleh menyarankan ketika memang kita
kondisinya harus keluar, kita gunakan dulu masker kain. Kalau kita belum, kalau kita yakin kondisi tujuannya kita itu masih bisa kita perhatikan ventilasi, durasi sama jarak, boleh kita masih menggunakan masker kain 3 lapis. Namun kalau qadarullah tiba-tiba kondisinya itu tidak bisa ventilasinya tidak bagus, kemudian kita harus datang dengan durasi yang lama, kemudian ketika kita juga tidak bisa menjaga jarak, itu baru kita menggunakan masker medis di dalamnya, kemudian didobeli dengan masker kain yang kita gunakan tadi, 3 play. Awalnya pasti besesek ya, kalau orang Jawa bilangnya besesek nafas, tapi daripada kita seperti mau perang tapi tidak membawa senjata yang maksimal, sebaiknya memang kita adaptasi. Awal-awalnya juga seperti ini, ngomong dalam waktu yang lumayan sambil menggunakan masker double itu memang susah awalnya. Tapi semakin lama ya kita sudah beradaptasi dengan kondisi seperti itu kondisinya, sehingga ya lama-lama sudah terbiasa. Jadi untuk penggunaan masker two side sangat tidak disarankan ya Bu ya, karena mengingat mudaratnya atau bahayanya sangat besar sekali. Nanti misalkan di depan sudah terkena cipratan kita tidak tahu. Nah, maka dari itu kita tidak sarankan untuk menggunakan masker dengan cara two side. Jadi hanya satu sisi saja, dan setelah itu kita hanya boleh memakainya satu kali pemakaian. Iya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi ya, Mbak? Ada. Oke, saya akan pertanyaan selanjutnya ya. Ketika hendak makan di luar, bagaimana caranya untuk menaruh masker saya? Harus dilepaskah atau boleh diturunkan ke bawah dagu? Jadi sekarang kita dalam kondisi bukan hanya 5M ya, 6M. 6M itu adalah menghindari makan bersama dan makan di luar. Kalau memang masih bisa dihindari, jangan makan di luar di tempat terbuka, bukan tempat terbuka ya, di luar dari circle-nya kita. Circle-nya kita itu maksudnya mungkin di rumah, di luar dari rumah kita itu dihindari makan bersama, kemudian makan di luar, di tempatnya, makan di, kita makan di suatu restoran ataupun di depot, itu kalau bisa dihindari, karena dalam minggu ini kita ada 8 klaster rumah makan ya. Ada 8 klaster rumah makan, di mana yang pertama kasusnya adalah ternyata ada customer yang datang, ternyata dia confirm makan di situ. Yang kedua, kasusnya adalah ada karyawan dari rumah makan tersebut ternyata sakit, tapi dia tidak tahu kalau dia confirm, sehingga ada klaster-klaster rumah makan. Jadi kalau bisa saya sarankan, jangan makan di tempat di luar, jangan makan di luar, apalagi bersama orang-orang yang bukan circle kita, bukan yang satu atap sama kita. Itu sangat tidak disarankan ya. Namun kalau memang kondisi mendesak, yang pertama adalah makan di tempat yang terbuka, yang ventilasinya bisa maksimal. Makan di tempat yang kita bisa manipulasi jarak dengan orang lain. Jangan makan terlalu lama. Jadi cukup makan aja, nggak pakai ngobrol. Ya. Kemudian kalau memang kita harus membuka masker, sangat tidak disarankan menaruh di dagu, kemudian digantung di dada. Sekarang kan sudah ada tuh centelan itu apa sih namanya? Strap masker. Ya, itu tidak disarankan. Kalau kita memang mau makan, kita harus bawa pouch. Biasanya saya bawa pouch yang isinya masker yang sudah digunakan 4 jam. Kemudian yang kedua adalah pouch untuk menaruh masker ketika memang qadarullah kondisinya saya harus makan di luar. Tapi sangat dihindari untuk makan di luar. Ya, sangat dihindari untuk makan di luar, apalagi nanti kita
ketemu sama orang yang bukan orang yang satu rumah sama kita ya, kan kita nggak pernah tahu tahu kondisi orang lain ya. Bukannya kita bersuuzon sama orang ya, tapi kan memang kondisinya seperti itu untuk saat ini. Jadi kalau memang kita mau makan di rumah, makan di luar, jangan dicantolin di dada, jangan dicantolin di dagu, tapi kita harus bawa satu pouch yang dimana pouchnya itu kita bisa taruh masker yang sudah 4 jam. Pouch satunya lagi taruh masker ketika sudah lebih ketika kita mau makan atau mau nyopot masker. Tuh. Nah, tadi itu juga fungsinya pouch-nya tadi itu, jadi kita tidak membuang sampah, tidak membuang sampah masker kita sembarangan. Jangan sampai nanti kita buang sampah maskernya kita itu di tempat lain. Sehingga memang apa yang kita keluarkan, harapannya kita kembalikan ke rumah kita. Nanti kita olah di rumah kita, baik sampah masker, sampah kemasan, itu kita bawa pulang dulu aja ke rumah kita. Tuh. Nah, jadi untuk Sobat Panji sekalian, ketika Sobat Panji ingin makan di luar atau terdesak harus makan di luar, tadi tipsnya sudah dibagi sama Ibu Dita, banyak sekali yang harus kita lakukan. Kalau bisa jangan makan di luar, di rumah aja. Karena kita nggak tahu situasi sama kondisinya seperti apa. Nah, untuk penggunaan masker sendiri, diturunkan di dagu, apalagi ditaruh di tempat sembarangan ya Bu ya. Tapi untuk antisipasinya kita harus membawa pouch atau semacam kotak gitu untuk menyimpan masker kita. Masker yang kita gunakan sudah lebih dari 4 jam dan masker yang saat ini kita pakai yang kita lepas saat kita makan. Jadi harapan kita kan supaya bisa kita olah lagi di rumah. Seperti itu ya Ibu. Betul, dan jangan lupa ketika nanti kita sudah menyimpan masker kainnya kita ataupun masker medis kita di pouch, jangan lupa untuk disemprot dulu ya. Semprot dulu ya. Tapi itu bukan masker yang akan kita pakai lagi kan, umpamanya kita lagi habis makan, kita mau nyimpan masker itu jangan disemprot dulu, karena kalau sudah disemprot itu sudah tidak disarankan digunakan lagi. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Oke. Terkait tadi ini ada yang tanya terkait pengolahan maskernya. Tadi kan ada tahapan untuk cuci masker atau rendam dengan air hangat. Nah, jika step yang rendam dengan air hangat diganti dengan penyemprotan, apakah bisa? Dengan penyemprotan? Iya, apakah bisa? Kalau lebih disarankan sih memang dicuci dulu ya, direndam air hangat dulu. Namun kalau memang kita tidak bisa, tidak apa-apa, kita semprot tempatnya, kita semprot maskernya, kita hancurkan maskernya, kemudian kita masukkan ke botol, kemudian kita semprot lagi sebelum ditutup, itu ya tidak apa-apa. Jadi boleh, tapi tetap disarankan dicuci dulu ya Ibu ya, dicuci baru direndam air hangat. Jika memang tidak memungkinkan, kita tidak semprot, bisa langsung disemprot dan langsung dimasukkan ke dalam botol. Untuk pertanyaan yang lain, ini banyak pertanyaan tentang tadi sudah sama-sama pertanyaan Ibu. Ini untuk pertanyaan lagi, kita boleh menggunakan masker kain double. Jadi sama dengan pertanyaan yang tadi, yang bolehkah menggunakan masker bedah double, tapi yang ini bedanya masker kainnya double 2. Boleh atau? Kalau masker kain itu, kalau untuk kondisi darurat seperti ini, kondisi yang saat ini memang kita sudah diminta untuk upgrade masker ya, karena memang sekarang penelitian yang baru virusnya itu yang Delta itu kan dia sudah tidak droplet ya, tapi dia sudah airborne. Sedangkan kalau penggunaan masker kain biasanya tidak semua masker kain itu dia bisa ngepas di wajah, baik di atas. Sering banget kita kalau menggunakan kacamata, kita pakai masker kain, dia berembun. Itu tandanya bahwa masih ada celah-celah yang bisa masuk udara.
berarti kan airborne-nya kan bisa masuk, sehingga memang untuk saat ini belum ada penelitian yang mengatakan bahwa safety penggunaan masker kain dua kali, double double, sama dengan masker medis double, karena memang jenisnya sama, karena dianggap tidak bisa mengcover wajah. Nah, kalau memang memang banyak sekali perdebatan antara teman-teman LSM atau teman-teman penggiat sustainable tentang penggunaan masker medis. Saya sangat menyadari, saya sangat memahami dengan kondisi yang kita memang juga teriris-iris dengan kondisi bumi. Namun untuk saat ini memang kondisinya darurat, ya kondisinya darurat, sehingga kita kalau memang bisa di rumah aja ya monggo, sehingga kan kita akan mengurangi penggunaan masker, apalagi masker medis. Ya, namun kalau memang kita qadarullah tidak bisa, berarti kita harus mengkontrol diri. Mengkontrol diri itu bagaimana? Hindari kerumunan, cari tempat yang memang kita bisa mengatur ventilasi, jarak, durasi, sehingga kita tidak memerlukan masker double antara masker medis ataupun masker kain. Ya, jadi kontrol dirinya tuh ada di pada kita. Kita memilih untuk menggunakan masker kain 3-play saja cukup, monggo, tapi kita harus mengkontrol diri untuk kita mau kemana, tujuannya kita kemana, apakah kita bisa mengkontrol ventilasi, jarak, durasinya, kita bisa mengkontrol kondisi circle-nya kita, itu monggo. Tapi kalau memang tidak bisa, berarti kan kita harus melengkapi persenjataannya kita. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika saya keluar rumah saya masih menggunakan masker kain karena saya merasa mungkin saya tidak akan bertemu dengan orang banyak. Ya, beda kalau saya memang ada di kantor ya, di Fasiankes. Karena memang kondisinya infeksius, sangat infeksius. Apalagi kondisi seperti saat ini, setiap hari ada di UGD pasien yang desaturasi, ya kan ya, kondisinya sangat berbahaya. Kalau saya keluar rumah, saya masih menggunakan masker kain. Namun kalau saya sudah tidak bisa mengkontrol ventilasi, jarak, durasi, saya tidak bisa mengkontrol dengan siapa saya bertemu, baru saya mengambil spare masker medis di dalam, masker kain di luar. Karena memang masker medis dia punya kawat yang bisa mengcover permukaan, tapi masker medis satu itu tidak bisa mengcover di sini nih. Coba Mbak Dini noleh ya. Jadi memang kalau kita memang mau menggunakan masker medis satu itu juga sebetulnya masih bahaya ya. Jadi kalau bisa memang tetap menggunakan masker kain ya. Ini. Nah, ketika memang saya tidak bisa mengkontrol dengan siapa saya bertemu, kita bisa tidak kontrol ventilasi, jarak, durasi, berarti saya harus mengupgrade masker saya. Masker medis di dalam, masker kain di luar. Nah, kita bisa mengkontrol sebetulnya, karena memang sangat dimaklumi ketika teman-teman itu benar-benar saat ini miris ya, karena masker medis di mana-mana, tumpukan masker medis ya, yang merupakan plastik juga itu ada di mana-mana, tidak bisa terurai kurang dari 400 tahun, itu memang sangat miris, sehingga kita harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kalau memang kita mau menggunakan masker kain, berarti kita controlling pada siapa saja. Kalau yang kemarin sebelum ada varian Delta, memang masih disarankan boleh keluar dengan masker kain saja. Begitupun saya juga masih menggunakan masker kain untuk aktivitas, kecuali di dalam kantor. Tapi karena untuk saat ini kita berada di kondisi yang gawat darurat, ada varian-varian airborne, varian baru, sehingga kita juga harus meng-upgrade senjata kita. Tapi kalau kita bisa mengkontrol di rumah saja, ya berarti kan kita tidak perlu menggunakan masker medis. Itu. Jadi untuk penggunaan double masker kain saat ini juga belum ada penelitian ya Ibu ya. Sementara belum disarankan sama seperti masker medis yang double. Mengingat tadi masker kain yang double belum ada pengamannya seperti masker kain, seperti masker medis belum ada waktunya seperti ini.
Dan masih bisa ada celah-celah seperti ini, sama seperti masker kain ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mau double bisa disertifkan seperti masker medis di dalam, masker kain di luar. Oke. Untuk Panji, tadi sudah banyak sekali tips-tips yang diberikan. Jika misalkan kita hanya menggunakan masker kain saja, tidak double, kontrol tetap ada di diri kita. Sebisa mungkin kita tetap di rumah aja untuk mengurangi sampah penggunaan masker ya, Bu ya. Semua kontrol ada di dalam diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyikapinya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan tapi tentang vaksin ya, Mbak. Sebentar. Iya. Mungkin untuk Ibu Ayu, mungkin Ibu Anita bisa bantu jawab atau bisa langsung ke hotline puskesmas, hotline. Untuk iya, bisa langsung ke hotline puskesmas atau ke DM ya. Ini memang vaksin DPT itu memang kosong. Memang kosong di mana-mana di pusat kecuali untuk merek dagang di dokter spesialis anak. Itu masih ada dengan merek yang lain selain Pentabio ya. Nah, memang kosong 5 bulan ke depan. Sebetulnya memang maksimal pemberian DPT itu di usia 12 bulan. Tapi memang kalau sudah tidak bisa terkejar, berarti ya kita proteksinya ke dokter spesialis anak. Tapi nanti bisa konfirmasi lagi ke DM aja ya, ke DM Instagram Puskesmas ya. Oke, nanti untuk atas nama Ibu Ayu nanti bisa langsung DM ya, kirim pesan ke Instagramnya Puskesmas atau bisa langsung menanyakan hotline imunisasi untuk menanyakan info-info imunisasi yang terkini. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir Ibu Anita. Mungkin mau ada pesan-pesan yang diberikan untuk Sobat Panji sekalian, mengingat sekarang situasi sedang baik. Ya, untuk Sobat Panji, titip pesan ya, memang pilihan menggunakan masker kain adalah hal yang tidak menyenangkan ya. Namun masih bisa kita kontrol dengan apa? Dengan kita di rumah aja. Yang kedua adalah kita controlling ventilasi jarak durasi. Ventilasi jarak durasi sehingga memang kita masih bisa menggunakan masker kain. Nah, yang ketiga, ketika memang kita harus menggunakan masker medis, berarti kita harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Bertanggung jawabnya dengan apa? Jangan dibuang sembarangan. Karena jangan sampai menjadi mudarat untuk orang lain, karena kita tidak boleh percaya diri dengan kondisi kita. Ya, kita boleh selalu berpikiran positif, tapi dalam penanganan yang berhubungan dengan orang lain, kita juga harus memikirkan lebih maksimal. Berarti ketika kita punya pilihan untuk menggunakan masker medis, berarti kita harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Sampahnya berarti kita olah. Kita olah dulu, kita olah bagaimana. Minimal itu adalah kita rubah dulu dari sampah infeksius menjadi sampah domestik yang tidak berbahaya dengan cara direndam, dicuci. Kemudian yang kedua adalah kita pisahkan, jangan sekali-sekali dicampur. Yang ketiga adalah disimpan menumpuk dulu yang banyak. Biasanya saya itu 2 bulan kok baru cukup segini. Ini baru 2 bulan. 2 bulan baru bisa kita buang. Kita buang juga kan nanti petugas yang membantu kita dalam pengangkutan sampah kan sudah bisa melihat bahwa oh ini isinya masker, sehingga nanti mereka tidak dipegang, kemudian tidak tercampur dengan sampah yang lain. Jadi ketika kita punya pilihan untuk tidak menggunakan masker medis, lanjutkan, pertahankan. Tapi ketika kita memang harus menggunakan masker medis, bertanggung jawablah dengan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Mungkin itu Mbak Dini. Banyak sekali ya informasi-informasi yang penting
yang ternyata selama ini kita belum tahu atau selama ini kita nggak sadar sudah melakukan kekeliruan. Jadi tadi tips-tips yang diberikan terkait tentang pengolahan masker seperti apa, terus terkait tentang penggunaan masker seperti apa, terkait pemilihan mau tetap menggunakan masker kain ataupun masker medis, semua kendali ada di kita ya Bu ya. Tergantung bagaimana kita akan menyikapinya. Nah, bagi sobat panjang ini memilih menggunakan masker kain, monggo. Bagi yang mungkin menganggap masker kain itu belum cukup buat saya, jadi beralih ke masker medis monggo, tetapi kembali kita harus tanggung jawab dan melakukan. Jadi mengolah masker medis tersebut menjadi non medis terlebih dahulu, supaya juga memudahkan petugas kebersihan yang setiap hari mengangkut sampah-sampah kita ya, mungkin di rumah ya Bu ya. Kalau sampah dicampur, sampah medis dicampur dengan sampah-sampah kita yang rumah tangga, juga memusingkan kebersihan untuk memilah. Apalagi kan sudah jelas berbahaya ya Bu ya. Betul. Mungkin Ini kita ada yang mau disampaikan? udah Mbak, ini kita infoin pemenang kuis Rabu Manis ya? Iya. Langsung sekarang ya Bu ya, atau Ibu yang mau mengumumkan? Boleh sama Mbak Dini aja. Ya, ini sekedar info, ini hadiahnya langsung dari Ibu Anita loh. Ya. Dari Puskesmas Polowijen. Ini hadiahnya dipersembahkan khusus dari Ibu Anita untuk Sobat Panji. Oke. Yang menang siapa Mbak? Yang menang sekarang ya Bu ya? Boleh, besok juga boleh. Terus aku nanti ditimpuk. Oke, untuk pemenang kuis Rabu Manis edisi kali ini, Rabu Manis tanggal 23 Juni 2021, pemenangnya yaitu Instagram atas nama @ita_itu_ita. A-nya belakangnya 2 kali. Ita itu. Oh iya. Oke. Pemenang bisa langsung kirim pesan ke direct message kami. Instagramnya Puskesmas Polowijen, bisa langsung menanyakan terkait untuk klaim hadiahnya. Sekali lagi kami umumkan pemenangnya yaitu Instagram atas nama @ita_itu_ita. Ita double 2 ya itunya. A-nya ya. Siap. Oh ya, oke. Siap, terima kasih Mbak Dini. Saya mohon pamit. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih atas partisipasi Sobat Panji. Sampai ketemu di kegiatan Puskesmas Polowijen lebih dekat edisi minggu depan. Jangan lupa juga untuk teman-teman Sobat Panji, setiap hari Kamis kita ada namanya kuis Rabu Manis. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.